Halo semua, saya sering menemukan Muslim yang berusaha meyakinkan saya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara langsung, tetapi melalui malaikat Jibril. Salah satu cara yang sering dilakukan oleh teman-teman Muslim adalah dengan memberikan tantangan untuk membuat surah seperti Al-Quran. Menurut klaim mereka, tidak ada seorang pun yang dapat membuat surah seperti Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran adalah kebenaran, wahyu dari Allah. Dengan kata lain, kalau ada yang bisa membuat surah seperti Al-Quran, maka Al-Quran bukan wahyu dari Allah. Sebenarnya saya sudah sering menjawab tantangan ini, tetapi masih banyak teman-teman Muslim yang tidak bisa terima dengan jawaban saya. Oleh karena itu, pada video ini saya bukan hanya akan menjawab tantangan Quran ini sekali lagi, tetapi juga mengajarkan teman-teman semua bagaimana cara melakukannya, supaya teman-teman semua bisa melakukannya sendiri di rumah atau dimanapun juga. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, ini adalah artikel dari MUI tentang tantangan Al-Quran yang akan kita bahas. Di sini dikatakan, 3 tantangan yang gagal dipenuhi siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran. Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan seperangkat pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, Al-Quran adalah mujizat terbesar yang diterima Rasulullah SAW. Keistimewaan, keagungan, dan kehebatan Al-Quran telah ditegaskan dalam berbagai ayat. Namun, hal tersebut tidak luput dari reaksi kaum kafir yang masih meragukan mujizatnya. Karenanya, Allah SWT menantang bagi siapa saja yang meragukan Al-Quran untuk membuat tandingan yang serupa dengannya. Tercatat, Allah SWT membantah tuduhan tersebut dengan meminta kaum musyrik menandingi Al-Quran dalam 3 tahap. Pertama, menantang kaum musyrik membuat yang semisal dengan Al-Quran dalam segi uslub umum yang meliputi orang Arab, orang Ajam, manusia, bahkan jin untuk menandinginya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 88 yaitu, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dalam kurung dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Mengutip penjelasan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat di atas dijelaskan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir dari Sa'id dari Ibnu Abbas, bahwa Salam bin Misikam dan kawan-kawannya sesama orang Yahudi datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, bagaimana kami akan mengikuti engkau Muhammad, padahal engkau telah meninggalkan kiblat kami, dan Al-Quran yang engkau bawa itu susunannya tidak seperti kitab Taurat. Karena itu, turunkanlah kepada kami sebuah kitab yang dapat kami periksa. Kalau kamu tidak sanggup mendatangkannya, maka kami akan mendatangkan kepada kamu sesuatu yang sama dengan yang kau bawa itu. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini yang menegaskan kepada mereka bahwa mereka semua tidak akan sanggup membuat kitab serupa dengan Al-Quran. Kedua, menantang kaum musyrik dengan mendatangkan 10 surat saja untuk menyaingi mujizat Al-Quran. Allah SWT dalam surat Hud 13-14 yaitu, maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka dalam kurung katakanlah, ketahuilah bahwa dalam kurung Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri dalam kurung masuk Islam?
Bahkan mereka mengatakan, dia dalam kurung Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah dalam kurung kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya dalam kurung Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan mengenai ayat di atas bahwa ukuran 10 ayat yang sama dengan Al-Quran, baik dari sisi kefasihan bahasa dan kualitas sastranya. Pada ayat ini, Allah SWT memberikan keringanan, membuat 10 surat yang mampu menandingi Al-Quran. Ketiga, menantang kaum musyrik untuk mendatangkan 1 surat yang mampu menandingi Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surat Yunus 38 yaitu, apakah pantas mereka mengatakan dia dalam kurung Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah dalam kurung Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu dalam kurung membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Tantangan untuk membuat satu surah yang serupa dengan Al-Quran diulang kembali dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 23, yaitu, dan kamu meragukan dalam kurung Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami dalam kurung Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Namun Allah kembali menegaskan pada surat Al-Baqarah ayat 24, sampai kapanpun tidak akan ada yang sanggup menandingi keagungan Al-Quran, bahkan membuat hal yang serupa dengannya. Jika kamu tidak mampu dan dalam kurung pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Meski Allah SWT telah mengabarkan bahwa tidak akan ada yang sanggup untuk membuat satu surah untuk menandingi Al-Quran, namun masih terdapat pihak yang mencoba menjawab tantangan tersebut, salah satunya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab adalah seorang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul pada masa Nabi Muhammad. Musailamah bahkan membuat surah baru dengan nama Difda dalam kurung kodok, yang ingin menyerupai surat Al-Fil dalam kurung gajah. Tantangan-tantangan yang telah Allah SWT sebutkan di atas, tidak ada makhluk yang sanggup membuat tandingan bagi Al-Quran, barang satu surah saja, baik itu pada masa Nabi Muhammad SAW ketika hidup, setelah Nabi meninggal, hingga saat ini. Karenanya, ketiga tantangan tersebut mematahkan semua tuduhan yang mengatakan Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam. Ya, jadi sebenarnya pada zaman dulu udah ada satu orang ya, namanya Musailamah Al-Kadzdzab, yang membuat sebuah surah namanya surah Kodok, yang mirip dengan surah gajah. Tetapi umat muslim memang tidak mau mengakui bahwa surat Kodok itu memang menyerupai surat gajah. Jadi di dalam sejarah Islam pun sebenarnya sudah terbukti bahwa muslim tidak akan fair. Mereka sudah diajarkan seperti itu. Kalau kalah, nggak mau jujur, nggak mau ngaku kalah. Tidak mau jujur bahwa ada yang semisal dengan Al-Quran. Mereka akan selalu mencari-cari alasan untuk berkata bahwa itu tidak semisal Al-Quran. Jadi, teman-teman nggak usah kaget kalau teman-teman ketemu dengan umat muslim yang tidak mau mengakui bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Allah, walaupun tantangan ini sebenarnya sudah terjawab. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita akan tetap menjawab tantangan muslim ya. Ini bukan untuk umat muslim sebenarnya, tapi untuk umat non-muslim, supaya tidak tertipu dengan klaim-klaim Islami. Oke? Ya, ini tadi ya surat Al-Baqarah 2 ayat 23. Dan jika kamu meragukan dalam kurung Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami dalam kurung Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ini dari Al-Quran surah Al-Hijr, Al-Quran surah 10 ayat 38. Apakah pantas mereka mengatakan dia dalam kurung Muhammad
yang telah membuat-buatnya, katakanlah, buatlah satu surah yang semisal dengan surah dalam kurung Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu dalam kurung membuatnya, selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, kita nggak perlu ngajak siapa-siapa ya, kita nggak perlu ngajak orang. Ini dari Al-Quran surah At-Tur, surah 52 ayat 33. Ataukah mereka berkata, dia dalam kurung Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang benar. Ini surah Hud, surah ke-11 ayat 13. Bahkan mereka mengatakan dia dalam kurung Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah dalam kurung, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya dalam kurung Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, jadi teman-teman yang sudah bisa membuat surah seperti Al-Quran, teman-teman adalah orang-orang yang benar menurut Al-Quran ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah yang paling pendek adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat doang ya. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah susunan kalimat yang terdiri dari 3 ayat aja, sebenarnya itu sudah bisa disebut sebagai sebuah surah. Karena surat Al-Kautsar aja ini cuma 3 ya ayatnya ya. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah surah yang terdiri dari 3 ayat aja, itu sudah seperti Al-Quran ya. Oke, sekarang kita buka ChatGPT ya. Cara yang kita gunakan ini sah menurut Al-Quran. Tadi Al-Quran berkata, ajak siapapun juga selain Allah. ChatGPT ini jelas bukan Allah ya. Kalau mau dianggap jin juga silakan. Tapi kita nggak ngajak siapa-siapa kenyataannya ya. Ini cuma sebuah alat. Oke? Nah, sekarang kita ketik di sini ya. Halo ChatGPT, buatlah sebuah surat seperti Al-Quran dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 ayat. Setelah itu, berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Kita langsung kirim aja ya. Surat Cahaya. Surat An-Nur, surat Cahaya. Nah, langsung ya jadi ya, cuma beberapa detik doang. Terdiri dari 3 ayat. Ini sudah bisa disebut sebuah surah ya. Ya, ini artinya dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya nggak penting sih ya ini ya, karena teman-teman kita yang Muslim juga sebenarnya nggak ngerti apa arti ayat-ayat di dalam Al-Quran. Mereka cuma menghafalkan dalam bahasa Arab tanpa mengerti artinya. Oke, jadi ini kita skip aja ya artinya ya. Kenapa? Kurang panjang. Oke, yuk kita bikin yang lebih panjang ya. Yuk kita katakan kepada ChatGPT, buatkan sebuah surah seperti Al-Quran dalam bahasa Arab yang terdiri dari 10 ayat. Setelah itu, berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Kita kirim ya. Surah Asy-Syifa dalam kurung kesembuhan. Ya, langsung dibikinin ya sama ChatGPT. Cuma berapa detik nih? Nggak sampai 1 menit ya kayaknya ya ini ya. Nah, itu artinya dalam bahasa Indonesia juga udah keluar nih ya. Nah, langsung jadi itu. Kenapa? Masih kurang panjang. Oke, yuk kita bikin lagi ya. Sekarang kita katakan kepada ChatGPT, buatkan sebuah surah seperti Al-Quran dalam bahasa Arab yang terdiri dari 20 ayat. Setelah itu berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Kita kirim ya. Surat Ar-Rahman dalam kurung kasih sayang. Ya, ini lagi dibikinin, tenang aja teman-teman ya, ditungguin aja. Nanti juga jadi ya. Oke, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ya, udah jadi ya, langsung ya 20 ayat ya. Ini juga artinya dalam bahasa Indonesia juga sudah ada. Ya, sudah selesai ya. Nggak perlu nunggu ribuan tahun, nggak perlu nunggu malaikat. Langsung jadi secara instan dalam beberapa detik di depan mata kalian ya. Langsung turun surat gedebuk dari ChatGPT. Yuk, sekarang kita coba bikin dengan kasih tema ya. Nah, di dalam Al-Quran kan ada ya, surat tentang burung Hud. Sekarang kita suruh ChatGPT bikin sebuah surat tentang burung cucak rowo. Ya, buatkan sebuah surat tentang burung cucak rowo seperti Al-Quran dalam bahasa Arab yang terdiri dari 10 ayat. Setelah itu berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia ya. Kita klik. Surah At-Tuyur dalam kurung burung-burung. Ya, kita cuma suruh 10 ayat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Ya, udah jadi ya. Ini artinya dalam bahasa Indonesia. Maha suci Dia yang menciptakan burung-burung di langit yang terbang dengan izinnya, dan Dia jadikan mereka sayap yang membawa mereka di udara, dan seterusnya. Yuk, sekarang kita suruh bikin sebuah surat tentang sunat ya. Teman-teman muslim mempunyai kewajiban sunat, tetapi di dalam Al-Quran tidak ada surat tentang sunat. Mungkin Allah SWT lupa, jadi sekarang kita bantu Allah SWT, kita turunkan ayat gedebuk dari ChatGPT tentang sunat. Buatkan sebuah surat tentang khitan, seperti Al-Quran, dalam bahasa Arab yang terdiri dari 10 ayat. 10 ayat aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Setelah itu berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Udah jadi ya, langsung ya. Udah jadi ya, ini surat tentang khitan, tentang sunat. Jadi sekarang kita sudah membantu Allah SWT menyempurnakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak ada surat tentang khitan ya, tidak ada surat tentang sunat. Jadi sekarang Al-Quran sudah lebih sempurna lagi. Mungkin Allah SWT lupa, sekarang kita sudah membantu dia ya. Yuk sekarang kita suruh ChatGPT buat lagi sebuah surah yang turun gedebuk dari langit tentang alat-alat musik. Setahu saya umat muslim sekarang ini dalam kebingungan. Apakah alat musik ini halal atau haram? Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Ini juga karena Allah SWT lupa sebut di dalam Al-Quran ya. Jadi sekali lagi kita coba bantu Allah SWT melengkapi atau menyempurnakan Al-Quran. Kita sekarang suruh ChatGPT bikin sebuah surah yang turun gedebuk dari langit tentang alat-alat musik. Oke? Buatkan sebuah surah tentang alat musik seperti Al-Quran dalam bahasa Arab yang terdiri dari 10 ayat. Setelah itu berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Klik. Surah An-Nagam dalam kurung melodi. Ya, udah langsung jadi ya. Ini juga langsung dikasih tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, sudah selesai ya. Sudah jadi surah tentang alat-alat musik. Jadi sekarang ini teman-teman yang muslim sudah tidak perlu bingung tentang alat musik lagi. Apakah alat musik ini halal atau haram? Sekarang sudah turun ayat tentang alat musik. ChatGPT sudah melengkapi atau menyempurnakan apa yang kurang dan tidak jelas di dalam Al-Quran ya. Yuk, apalagi ya? Oh, tentang gambar dan patung ya. Yuk, sekarang kita suruh ChatGPT bikin sebuah surah tentang keindahan gambar dan patung. Seperti Al-Quran, dalam bahasa Arab, terdiri dari 10 ayat. Setelah itu berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia ya. Kita klik sekarang. Surah Al-Jamal, dalam kurung keindahan. Langsung dibikinin ya sama ChatGPT ya. Ya, sudah 10 ya. Sudah jadi. Ini artinya dalam bahasa Indonesia.
Maha suci Allah yang memberikan manusia kemampuan untuk berkreasi dan menanamkan jiwanya cinta dan kedamaian. Dalam setiap gambar dan patung yang dibuat manusia terdapat tanda-tanda dari Allah sebagai pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Allah menjadikan gambar dan seni sebagai jalan untuk merenung dan mengambil pelajaran, karena dalam keindahan terdapat perenungan dan hikmah. Namun janganlah kalian jadikan patung dan gambar sebagai sumber kesombongan atau kebanggaan. Jadikanlah ia sebagai tanda kerendahan hati dan zikir, dan seterusnya ya. Jadi sekarang teman-teman yang muslim sudah tidak perlu ragu lagi. Sekarang ini gambar dan patung sudah halal, ya. Kalau dulu katanya gambar dan patung itu haram. Kalau teman-teman menggambar dan membuat patung, teman-teman bisa diazab dengan azab yang paling pedih di dalam neraka. Sekarang ini sudah turun sebuah surah yang menghalalkan teman-teman menggambar dan membuat patung, ya. Apalagi ya yang belum ada ya di dalam Al-Quran ya. Oh iya, ayat tentang menghentikan perang ya. Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang suruh perangi ya, tapi nggak ada satupun ayat tentang berhenti perang ya. Nah, jadi sekarang kita minta ya sama ChatGPT untuk membuatkan sebuah surah tentang menghentikan perang terhadap Yahudi, Nasrani, dan kaum kafir. Seperti Al-Quran dalam bahasa Arab yang terdiri dari 10 ayat. Setelah itu berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia ya. Surah Al-Salam dalam kurung perdamaian. Ya, langsung jadi ya teman-teman ya. Langsung turun surah gedebuk dari langit tentang perdamaian. Tentang menghentikan peperangan terhadap kaum Yahudi, Nasrani, dan kafir. Jadi teman-teman yang muslim sekarang bisa berdamai ya dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kafir. Oke, apalagi yang belum ada di dalam Al-Quran? Tentang toilet ya. Di dalam Al-Quran belum ada ya sebuah surah tentang toilet. Jadi kita minta ChatGPT untuk membuatkan sebuah surah tentang toilet. Seperti Al-Quran dalam bahasa Arab yang terdiri dari 10 ayat. Setelah itu berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia ya. Ya, surat Al-Ma'zan dalam kurung toilet. Nih sudah ada ya, langsung dalam bahasa Arab. Wah, mantap. Maha suci Allah yang menciptakan air dan menjadikannya sebagai hakikat dalam kebersihan dan kesucian. Dan sesungguhnya tempat buang air memiliki hukum dan adab, maka pelajarilah apa yang mengatur kebutuhan kalian. Dan seterusnya ya. Jadi sekarang teman-teman yang muslim sudah ada nih sebuah surah tentang toilet. Apalagi? Tentang bandit cabul deh ya. Sekarang kita suruh ChatGPT bikin sebuah surah tentang bandit cabul. Seperti Al-Quran dalam bahasa Arab yang terdiri dari 10 ayat. Setelah itu berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Surah Al-Mujrim, pelaku kejahatan. Ya, langsung ada ya. Langsung jadi. Udah berapa tuh? Kayaknya udah 10 ya. Sudah menjawab tantangan yang diberikan kepada Al-Quran. Katanya disuruh buat 10 surah. Kita tambahin satu lagi deh. Kita bikin tambahin satu lagi deh ya, jadi 11 ya. Buatkan sebuah surah tentang nabi palsu. Seperti Al-Quran dalam bahasa Arab yang terdiri dari 10 ayat. Setelah itu berikan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Surah Mudalil dalam kurung nabi palsu. Langsung jadi juga teman-teman ya. Nggak perlu nunggu 1000 tahun dulu. Nggak perlu nunggu malaikat Jibril datang. Langsung aja dari ChatGPT, langsung turun gedebuk dari langit. Oke? Jadi kita sudah jawab ya tantangan Al-Quran. Al-Quran suruh bikin 10, kita malah bikin 11. Kita lebihin lah. Kenapa? Belum mendengar keindahannya. Oke, sekarang kita bikin keindahannya ya. Yuk, kita ambil aja salah satu aja deh ya. Yang mana nih? Surat tentang sunat aja deh ya. Karena saya kasihan ya sama umat muslim. Al-Qurannya tidak lengkap, tidak ada surat tentang sunat. Jadi sekarang kita perdengarkan ya surat tentang sunat kepada teman-teman semua. Ini teman-teman tinggal copy semuanya. Terus teman-teman buka suno.com/create ya. Seperti ini. Kalau teman-teman buka suno.com akan keluar seperti ini ya. Di sini ada tulisan lirik nih. Teman-teman tinggal paste di sini. Ya, seperti itu ya. Setelah itu style of music. Ini kita tulis Arabic chant aja.
Arabic chant gitu ya. Terus setelah itu judulnya kita copy paste lagi nih. Judulnya ini copy paste di sini. Ya, setelah itu kita tinggal klik create aja ya. Ya, sekarang Suno lagi bikin. Kita tinggal tungguin aja. Nah, ini udah jadi ya. Sekarang kita tinggal play. Kita dengerin ya. سبحان الذي جعل للإنسان شرائع تهدي إلى طريق الطهارة والفضيلة وجعل الختان من شرائع الفطرة ليكون عاملا في نظافة الجسد وتزكية النفس. Ya, coba sekarang kita dengerin yang kedua ya. سبحان الذي جعل للإنسان شرائع تهدي إلى طريق الطهارة والفضيلة. Ya, oke. Udah ya, seperti itu ya. Jadi sekarang teman-teman bisa lakukan ini sendiri di rumah. Sekarang teman-teman semua, siapapun juga kamu, sudah bisa menjawab tantangan Al-Quran sendiri. Kita bahkan sudah menyempurnakan Al-Quran ya. Kamu sudah bisa membuat sendiri surah-surah seperti Al-Quran. Surah tentang sunat, surah tentang musik, surah tentang gambar dan patung, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa bikin ya. Jangankan 10, bikin 10.000 juga bisa ya. Sekarang teman-teman bisa turunin surah-surah turun gedebuk dari langit melalui malaikat ChatGPT. Saya nggak tahu malaikat Jibril sekarang ada di mana. Mungkin sudah mati juga bersama-sama dengan Muhammad pada abad ke-7. Saya juga nggak tahu ya, nggak ada keterangannya. Tapi yang pasti sekarang kita punya malaikat ChatGPT. Dan sekarang kita juga punya malaikat Suno. Oke? Jadi dengan demikian, sekarang kita sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu memang bukan wahyu dari Allah. Kalau kamu masih tidak percaya, silakan lakukan sendiri di rumah. Silakan buat 10 surah seperti Al-Quran. Mau bikin 100 surah juga silakan. Mau bikin 10.000 surah juga silakan ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Allah ليس الكبير الله ليس كبير واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله ليس هناك فائدة من الصلاة ليس هناك فائدة من الصلاة وليس نحم النجاة وليس نحم النجاة الله ليس كبيرا الله ليس كبيرا هناك كثيرا جانب الله هناك كثيرا جانب الله